Ini kita makan malamnya udah hampir selesai. Tanggal 9 Maret 2022, jam 12 siang, kapal kami sandar selama 3 jam di Batu Ampar, Batam untuk proses naik turun penumpang dan bongkar muat kargo. Buat yang baru bergabung di video ini, silahkan nonton dulu part sebelumnya. Link ada di deskripsi. Nah, jadi tadi udah selesai, udah turun semua penumpang-penumpang yang tujuan Batam. Ini kita balik ke kamar. Tadi saya habis update video terbaru ya di channel, karena di sini lagi dapat sinyal. Ini kita pintu yang depan sebelah sana yang satu lagi tuh. Sepi langsung ya. Habis penumpangnya di Batam sini banyak yang turun. Turun satu lantai langsung dek 6 kelas 1. Segera ke informasi 6. 112 akan segera ke informasi 6. Segera ke informasi 6. Alhamdulillah, akhirnya kita masuk kamar lagi. Nonton si Bolang. Sholat dulu di kamar. Kalau di dalam kamar ini nggak ada sinyal teman-teman, makanya saya tadi keluar dulu. Jam 3 sore kita baru berangkat, jadi masih ada 2 jam lagi. Lama loh di sini Batam. Nah, sekarang jam 3 sore, sebentar lagi kita berangkat berlayar dari Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Ya, saya tadi pakai buat tidur siang, waktunya baru bangun. Mohon perhatian, ABK Dek persiapan kapal berangkat. ABK Dek persiapan kapal berangkat. Terima kasih. Nah, kita udah bergerak ini dari Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Kita bakal ngelewatin celah antara Pulau Batam sama Pulau Bintan, dan kemudian langsung mengarah ke selatan melewati Bangka Belitung dan nanti tiba di Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, ini teman-teman, jadi alunnya di luar ini lagi agak sedikit besar. Kita kerasa ini di dalam kapal ini. Dan ya, kalau mau lihat nih posisi kapal kita, kecepatannya tinggi loh, 18,7, 18,8 knot di sini. Ini cukup valid ya, karena ini langsung dari pusat ininya kendali kapal. Nah, ini kita melewati di antara Pulau Batam dan Pulau Bintan ini. Kita melewati celah ini, kita garis lurus ini. Nah, teman-teman, ini dia Pulau Bintan. Dengan kotanya itu Tanjung Pinang. Kalau naik kapal, kadang-kadang kelut singgah juga di sana, di Pelabuhan Kijang. Ada juga kapal satu lagi, Sini, yang rutenya itu sampai ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berangkatnya dari sini. Ini kita masih belum keluar ruangan ya, nanti aja sih dekat-dekat sunset aja. Karena agak sedikit mual. Nah, tuh lihat. Ada speedboat juga kalau misalnya mau pindah-pindah antar pulau ya, di sekitar Kepulauan Riau ini. Nah, ini suasana kamar ya. Kalau lampunya dinyalakan sambil tidur, sambil nonton TV, enak sih, ada hiburan. Kalau di kelas 1 ini nggak boring-boring banget, walaupun sinyal HP benar-benar hilang. Ya, kurangnya sih di kamar ini ya, itu aja sih.
nggak ada hanger ya. Jadi saya naruh handuk, terpaksa posisinya jepit di pintu supaya kering. Dan udah, sisanya sih oke. Itu aja mungkin. Sama mungkin kalau ada pewangi ruangan juga itu lumayan berguna. Kadang-kadang kamar ini kalau kita baru dari luar ya masuk ke dalam itu suka ada bau-bau yang kurang sedap gitu, bau toilet gitu sih. Gak tau mungkin dari saluran air yang keluarnya dari atas AC ini atau gimana. Ya enak lah naik kapal kelas 1 nih. Sampai 7 hari pun nyaman ini rasanya. Yuk kita makan malam. Sekarang ini udah jam 5 sore, langsung diingetin tadi sama anak buah kapal ya. Tiket udah ya? Oke. Sepi ya. Jadi dari Batam ke Jakarta itu penumpangnya nggak sebanyak pas kita berangkat dari Medan ke Batam. Nah ini ruang makan Deck 6 di bagian tengah belakang. Oh, boleh ditaruh aja dulu situ apanya, tasnya, baru ambil antrian. Oke, ya nggak apa-apa, boleh kok. Nah kita yang pertama masuk ke ruang makan. Sayurnya apa sore ini? Nah ini mantep yang ini. Nah ini kita makan malam. Ini jam 5 sore ya. Jam 5 sore udah jam makan malam. Lauknya sore ini ada ayam goreng, ada ikan tongkol ini ya kayaknya ya, dicincang gitu ya. Kemudian sama sayur. Nggak lupa juga ini ada kayak kacang merah gitu, apa kacang apa namanya ini. Ini nasi. Dan ini udah agak enakan ya tadi ya, di kamar sedikit mual. Masih di Kepulauan Riau tadi emang sedikit goyang tadi ya. Masih di daerah Kepulauan Riau, cuma tadi cuacanya agak sedikit mendung kan. Nah ini udah mulai cerah lagi sorenya. Oke kita makan dulu. Oh ya ini kita ya dapat jus jambu, jungle juice. Selain itu ada air mineral juga ya. Kita makan dulu, bismillah. Dapat sosis gitu. Kalaunya enak. Jadi ini kita makan malamnya udah hampir selesai. Seperti biasa. Bang Adit makannya ada ayam sama ikan. Ini juga silau. Kita langsung ke matahari. Harusnya ini ditutup sih tadi, cuman pas kita udah makan baru ini ya, baru terang. Semenjak berangkat dari Batam nggak ada keluar kamar. Nggak ada apa? Nggak ada keluar kamar semenjak berangkat dari Batam tadi. Oh iya, kita di kamar aja terus. Udah mau jam makan baru keluar kamar ini. Kita udah selesai makan. Ini jam 5:30. Yuk. Kita ke kamar.
outdoor lighting. Nah, ini dia kecepatan kita teman-teman, jadi sekitar 17 sampai 18 knot. Kalau misalnya kita convert ke speed unit kilometer per hour, nah ini sekitar 33, 34 km, 35 km ya. Untuk sebuah kapal laut ini cepat. Jadi kalau dia konstan ya, 10 jam aja udah 330 kilo. Dan perjalanan kita sampai ke Jakarta itu kurang lebih sekitar 30 jam dari Batam. Dengan kecepatan segini udah pasti nyampainya bakal on time jam 9 atau jam 10 malam mungkin. Iya, laut lepas. Kalau nggak ada pulau-pulau lebih gede lagi biasanya. Tapi kalau cuacanya ini ya lagi agak buruk. Tapi kalau bagus cuacanya bisa tenang juga laut ini. Kita udah mulai keluar dari Kepulauan Riau ini. Banyak pulau-pulau. Tadi Pulau Bintan udah jauh di sana di utara. Ini sebentar lagi kita mau masuk jam sholat maghrib. Lihat sunset dulu di sini. Nikmatin suasana. Udah. Bisa duduk di sini, duduk di belakang. Iya, ramai kemarin kalau dari Medan. Tapi kalau dari Batam penumpangnya udah nggak begitu ramai lagi. Naiknya kayaknya nggak banyak juga sih. Udah nggak mual lagi kan? Aman ya? Lagi karena kita kelamaan duduk di luar ya tadi ya. Jadi kalau udah malam bendera yang dipasang di atas ini diturunkan. Udah mau malam ya, udah sore lah. Bendera merah putih. Tapi pagi-pagi dikibarkan lagi. Nah, sekarang udah masuk jam sholat azan maghrib sudah berkumandang. Kita langsung aja sebentar lagi ya ke musola kapal ini untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Ini suasana kafetaria di dek 7 bagian belakang. Jadi penumpangnya udah nggak begitu banyak, nggak sebanyak pas dari Medan ke Batam. Udah tinggal sedikit. Sunset kedua di atas kapal masih ketutup sama awan-awan mendung. Ya, sebelah kiri. Nah, ini musolanya KM Kelut. Udah masuk jam ya, ke sebelah sana. Bang anterin dulu. Nah, untuk tempat wanita wudhunya di sini, tapi nanti akses masuknya dari pintu yang ada di sebelah kiri kapal. Nah, di depan sana. في قلوبنا وصدق دنيانا في أعيننا.
Kalau pintu musola untuk perempuan adanya di sebelah kiri dari kapal ini aksesnya. Laki-laki dari tempat wudhu lewat pintu belakang. Anginnya kenceng ya. Yuk langsung kamar aja lah, nggak bagus di luar. Langsung dalam aja langsung. Aduh enak. Dek 6. Udah sini aja. Wah, kalau di dalam nyaman rasanya. Kalau di luar anginnya kenceng. Sholatnya ternyata di jamaah ya. Pantesan gak ada azan berapa kali kan? Asarnya begitu. Padahal kalau namanya di kapal sih bebas. Tapi itu buat apa? Yang kelas ekonomi kan? Ya, bisa. Iya. Kita masuk ke kamar lagi. Kita istirahat lagi lah di sini. Mau masak mie nggak? Yuk, airnya cukup ya? Asar sama suhur aja. Ya, kita udah balik lagi ke kamar kesayangan kita. Waktunya santai. Di luar anginnya kenceng, nggak bisa kita duduk-duduk. Udah cukup lah, pemandangan juga nggak ada sih. Gimana yang sholat di kapal rasanya? Kapal sih agak goyang. Agak goyang ya? Aku sholat kan gitu-gitu kiri kanan. Tapi kusuk ya jemaahnya ya? Apa ya? Beda juga sih sholat sama sholat di sini. Di atas kapal ini ya? Iya. Terus kalau untuk musolanya lumayan Tadi sempat videoin juga sih pas mau keluar. nyaman ya? Nyaman. Untuk ruang perempuannya nyaman juga? Nggak kekecilan. Air wudhu juga bagus kan? Kenceng, bersih. Arah kiblat menghadap Komitan atau belakang kapal Sairohlah suku berjamaah di musola Al-Azhar yang terletak di dek 7 bagian belakang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini saya sudah selesai wudhu dan seperti biasa kalau di kapal itu arahnya kan selalu berubah-ubah. Jadi kalau mau sholat saya itu akan tanya terus ke Bang Adit untuk arah kiblatnya kemana. Nah, kebetulan Bang Aditnya masih tidur. Jadi sekalian bangunin sholat subuh. Jadi Bang Adit tidurnya ngorok kayak gitu. Nah, ini banguninnya harus pelan-pelan karena Bang Adit langsung kaget gitu. Nanya mata apa ke arah kiblatnya kemana? Ini Masih. handphone satu lagi. Nah, ke sana. Ke situ. Udah. Berarti ke situ. Ya. Situ ya. Oke, arahnya ke situ. Ya. 280. Ya udah. Oh, udah. Berarti arahnya ke situ ya. Ngadep ke situ. Oke. Kayak gitu. Jadi harus pakai aplikasi dulu untuk lihat arah kiblatnya. Oke, sekarang saya sholat dulu. Selamat pagi semuanya. Ini adalah pagi hari ketiga di atas kapal. Kita mau lihat sunrise. Jadi baru bangun tidur, tadi udah sholat
di kamar ini aja. Kita mau lihat sunrise dan kemudian nanti sarapan pagi di restoran kapal Kelut ini. Yuk, kuncinya hati-hati. Nah, ini kita mau makan, tapi restoran di deck 6 ini masih tutup. Ke bawah aja yuk. Lihat-lihat pas ekonomi. Suasananya gimana ya pagi-pagi gini. Nah, ini deck 5. Dulunya ini ruang makan kelas 3 wisata, tapi ini sekarang jadi kafe. Ruang ekonomi di deck 5 bagian belakang, yang tadinya ini merupakan kelas 3 wisata. Ini nyaman di sini. Ekonominya, AC-nya nyala, berfungsi dengan baik. Dapur, kalau mau beli gorengan ada di sini. Kita keliling-keliling lagi, coba lihat tempat lain. Jadi kalau kelas ekonomi paling enak ya di deck 5 ini, bekas kelas 3 wisata. Harusnya kelas 3 wisata dihidupin lagi sih. Kalau hidup kelas 3 wisata, Bang, di sini ambil tempatnya paling enak. Tiketnya murah, ada lokernya. Terus tidur kayak gitu, kasurnya dikasih bantal, spray, enak lah. Makannya pun kayak kelas kita kelas 1 sekarang ini, makan yang kita ambil sendiri. Itu dulunya ada di kelas 3. Jadi kalau kelas 1 zaman dulu itu makannya dihidangkan ke meja-meja, disajikan. Bukan kita ambil sendiri, enggak. Nah, kita tadi udah lihat sedikit ya suasana kelas ekonomi yang di deck 5. Ini kita langsung aja sarapan, udah buka ini ruangnya. Harusnya sudah bisa.
Kalau di deck 4 itu panas ya. Deck 4, 3, 2 tuh panas memang. Tapi di 3 masih lumayan. Di 4 panas. AC-nya di deck 5 enak. Karena ekonomi deck 5 itu jadi favorit itu. Karena nyaman. Nah, jam setengah 7 sekarang. Nah, sarapan pagi jam 6.30. Duduk mana kita situ? Ya taruh aja situ dulu. Jadi sekarang kita makan pagi sarapan. Ini menunya nasi, kemudian sayur labu siam ya, sama telur, sambal telur bulat. Ada teh kalau pagi-pagi, kemudian dapat susu juga sama air mineral. Ini dia. Ya, sarapan dulu. Udah keberapa kali nih? Sarapannya kedua ya. Sisa kupon makannya 2 kali lagi. Iya, nanti ya siang. Siang sama malam. Pagi di bidang kembali kepada penumpang kelas 1 dan penumpang kelas 2 yang sampai saat ini belum segera makan. Kami persilakan segera makan. Ruang makan kelas 1 2 berada di dek tambah di belakang. Setelah segera makan, bermakan rapi dan sopan serta membawa tiket Anda masing-masing. Dan selama Anda makan agar tetap menjaga jarak dengan penumpang satu dengan penumpang yang lainnya. Enak ya tadi? Lihat sunrise. Kenyang juga. Ini harus jadi ke situ tuh. Berarti dari sini kelihatan ada sunrise, Matahari nasinya kelihatan dari sini. Matahari beras, sunrise. dan paginya cerah. Kemarin kita kan nggak sempat lihat sunrise. Makanya. Ini udah jam 6. Tadi udah banyak juga di luar yang duduk-duduk ngeliatin pemandangan, nikmatin. Oke. Ya, waktunya mandi karena belum mandi. Iya, demi lihat sunrise. Habis ngeliat beras matahari. Ini cardboard. Tadi kan saya ada jelasin master station, tempat berkumpul kalau misalnya terjadi dalam keadaan darurat. Kita tuh di ruang yang B. Nanti kita ikutin aja arahnya kemana. Ada simbol-simbolnya. Nah, kapal ini tuh denahnya seperti ini ya. Terdiri dari 8 dek. Dan yang paling bawah dek 1 itu ruang mesin. Ini nggak bisa diakses, cuma sampai dek 2 aja untuk penumpang. Ada 4 tangga utama, depan, tengah 2, sama belakang 1. Tapi yang dibuka cuma tengah yang ini aja. Yang 1 ini darurat, ini juga ditutup. Kalau dulu ini dibuka. Nah, ini posisi kamar kita di bagian depan. Persis berhadapan sama tangga yang paling depan gitu nih. Nah teman-teman, ini kita udah di sekitaran Kepulauan Bangka Belitung. Yang di depan kita itu kepulauan, maksudnya Pulau Belitung gitu ya. Kalau Pulau Bangka ada di sebelah kanan kita. Nah kalau dari sini kelihatan ada tower gitu. Itu harusnya kita bisa dapat sinyal seluler sih kalau kita keluar kapal ini. Cuacanya cerah, jadi kita setelah lewat dari kepulauan ini itu udah memasuki peralihan dari Laut Cina Selatan menuju Laut Jawa, dan tinggal garis lurus aja ya rutenya sampai ke Tanjung Priok, Jakarta. Sekarang ini jam 9 pagi kurang. Oke, siap. Nah ini makan siang di hari terakhir perjalanan kita. Makan ke-7. Oh ya, langsung. Nah ini dia menunya, makan siang atau makan kita yang ke-7 di kapal ini. Jadi ada ini ayam disambelin, kemudian gorengan bakwan, ada ikan sepotong sama sayurnya sup, sambal, snack juga ya, snack oleh sama air mineral.
Oke, kita langsung makan. Bismillah. Sekarang jam 12 siang kurang. Ntar lagi mau nyampe kita. Nih kapalnya kalau kecepatannya bisa stabil kayak gini jam 7 malam udah sandar. Satu B, kalau 1B itu teman-teman nggak dapat jendela. Kalau yang 1A dapat jendela. Terus isi kasurnya juga 1B itu cuma ada 4. Ada lebih banyak 4 kasur, kalau 1A cuma 2. Yuk masuk. Nah ini makin mendekat ke Pulau Jawa. Ombaknya gede, alunnya gede nih. Terasa banget goyangnya ya, di luar. Kalau udah kayak gini angin di luar pasti kencang juga. Kita nggak mau keluar ini daripada nanti masuk angin sakit. Mending di dalam kamar aja, standby. Berdiri aja nih goyang-goyang saya. Terasa banget. Oke, jadi ini makan yang ke-8 atau yang terakhir ya di perjalanan kita kali ini. Makan malam. Sekitar 2 jam lagi udah nyampe. 2-3 jam lagi. Makan malam nih di hari ketiga perjalanan kita. Makan ke-8 ini ya. Sayur gori, pare, ayam goreng sama ikan. Bumbu. Ya makan dulu ya. Bismillah. Habis ini siap-siap. Nah, tadi kita baru aja selesai makan. Ini sekitar kurang lebih 100 kilo lagi dari ini ya. Tadi kita lihat posisi kita di TV itu. Sampai ke Jakarta, Tanjung Priuk. Alhamdulillah ini cerah. Nggak kelihatan sama sekali daratan Sumateranya ya. Daratan Sumateranya nggak kelihatan. Harusnya di sebelah sini. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi lah. Udah sampai ke Tanjung Priuk, Jakarta. Nikmatin sore dulu di sini. Itu di bagian depan ada yang lagi ngapain ya, lagi ngecek atau apa tadi. Kayak bolak-balik gitu juga, lihat-lihat suasana. Ternyata tadi ada penumpang di depan itu aksesnya dari sini. Ini terbuka. Patah ini kayaknya. Iya patah. Gak apa-apa, kita lihat aja dulu suasana di depan. Soalnya udah lama banget. Terakhir masih kecil bisa kesini. Kemarin tahun 2018 juga nggak bisa ke bagian depan sini karena terkunci pintu itu. Bagian depan ini bisa lihat kontainer-kontainer. Pulau Jawa juga masih belum kelihatan, masih jauh banget. Nah ini. Nah, kalau di depan kayak gini pemandangannya. Ada 4 kontainer. Di bawah ini juga ada kontainer lagi nih, bisa diisi lagi. Nah kalau mau ditantik-ditantikan di sebelah sana di depan pojok. Bahaya tapi ngeri. Kalau di depan sini juga ada 4 tempat duduk ya, 1, 2, 3, 4. Jadi bisa ngerokok-ngerokok juga, bisa lihat-lihat pemandangan juga. Cuma anginnya kencang kalau di depan sini teman-teman. Ini ya bukan karena pintunya nggak dikunci atau apa, emang pintunya terbuka di sana. Biasanya tertutup, patah itu engselnya karena karat. Nah, ini sekarang udah mendekati ke Laut Jakarta. Kita sebentar lagi sampai. Ini suasana setelah lepas maghrib ya. Udah jam 7 malam. Nah itu di sebelah sana udah mulai terang-terang. Banyak kapal-kapal laut. Jadi udah pasti di sebelah sana itu udah
wilayah daerah kota Jakarta. Nggak lama lagi kita bakal tiba ini. Jadi cukup cepat yang ya. Cepat ya? Iya. Ayah udah pernah. Baru ini lah. Cepat dari naik apa? Lebih cepat dari bus ini, benar. Lebih cepat dari bus. Karena nggak ada berhentinya. Petugas tangga siapkan tangga pandu lambung kiri. Petugas tangga siapkan tangga pandu lambung kiri. Nah, sebentar lagi kita sampai ke Tanjung Priuk. Nah, itu di depan sana pelabuhannya udah nampak, teman-teman. Nih, kita lagi mau proses sandar dulu ini. Ya, kelihatan kan? Nah, ini dia proses sandarnya, teman-teman. Jadi kapal kita lagi ditarik sama tugboat. Di sandarnya di sisi sebelah kiri. Nah, sebelah sini pas daratnya nanti. Dan proses sandar ini memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Nah, teman-teman, itu di sebelah sana ada kapal warna abu-abu gelap. Itu dulunya ya kapal KM Kambuna. Kalau sekarang dia namanya itu kapal, entar saya lupa namanya. Dia udah jadi punya militer, udah dihibahkan. Abu-abu udah gelap di sana. Gelap ya, emang nggak dinyalakan, nggak difungsikan. Dulunya sama seperti ini, seperti Kelut, Sinabung. KM Kambuna itu dia buatan tahun 85, dan dia seangkatan sama KM Sini yang masih beroperasi sampai sekarang. Tapi kalau yang Kambuna ini udah dihibahkan ke TNI AL. Nah, ini suasana malam di Tanjung Priuk. Itu ada Bukit Siguntang itu yang sebelah sana. Yang sebelah sana Pelni itu termasuk kayak dok gitu ya. Ini juga kapal apa ini nggak kelihatan tulisannya, jadi gitu, docking untuk perawatan. Nah, ini yang docking ada sekitar 3 kapal, teman-teman. Jadi Bukit Siguntang, terus yang sebelah sini agak kecil, nggak kelihatan ya namanya apa. Terus di sebelah sana itu ada lagi tuh kelihatan cerobongnya juga, ukurannya sama besar seperti ini. Ocean Fate, kapal-kapal bulk carrier semua. Kita lagi ditarik mundur sandar kiri. Ternyata yang docking sebelah sana itu Ngapulu. Jadi Ngapulu itu diambil dari nama gunung yang berada di Papua. Dia tuh berdekatan sama Puncak Jaya. Kalau Kelut ada di Kediri, Jawa Timur. Sinabung ada di Sumatera Utara. Iya, Ngapulu tulisannya. Kirain Dobon Solo tadi. Ukurannya masif-masif ya. Mesin-mesinnya jumbo-jumbo semua. Gede. Minas Baru, kapal-kapal Indonesia nih. Tapi unik ya, dia untuk ruang krunya ada di depan. Iya, ini kargo, ini bawa kontainer. Serem banget. Nah, dan ini udah dekat lagi dermaga Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi kita bakal turun di sini. Itu di belakang itu kayaknya kapal, nggak tahu lah apa namanya ya, nggak kelihatan tulisannya dari sini. Kalau waktu itu saya naik di belakang Kelut ini Dobon Solo, tapi ini nggak kelihatan apa. Yalah, kita siap-siap turun. Ya, balik kamar yuk. Udah dekat itu. Nah, kita udah sandar di Tanjung Priuk dan ini kita mau turun lewat pintu di dek 4 sebelah belakang. Jadi ini kita tidak sempat videokan saat turun dari kapal karena kita bawa banyak barang dan juga ada pemeriksaan saat keluar pelabuhan.
Perjalanan kami dengan kapal Kelut menghabiskan waktu selama 3 hari 2 malam atau sekitar 59 jam. Sampai jumpa lagi di video perjalanan kami yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.